waktu saya berdoa mempersiapkan diri, awalnya saya ingin bicara tentang situasi yang ada pada masa ini. Tapi saudara, malam ini atau pagi ini buat kami, itu Tuhan bicara tentang kuasa dari bersukacita. Makanya saya senang karena sukacita terus kita hari ini ya. Tiba-tiba saya lihat suasana sukacita, wah luar biasa. Nah, karena kita subuh di sini dan saudara malam, jadi suasana hampir sama. Yang satu rada ngantuk, yang satu sudah mulai ngantuk. Nah, coba kita praktek dulu. Kita mau bilang sukacita, caranya begini. Tangan saudara taruh di depan, terus ditarik. Sukacita. Ah, gitu ya. 1, 2, 3, sukacita. Ah, gitu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Wah, loh, ya gitu. Jangan diturunin. Nah, saudaraku, saya memang ambil ayat kuncinya dari Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10 di bagian kata terakhir ya dalam New King James ditulisnya for the joy of the Lord is your strength. Dalam bahasa Indonesia dibilang sebab sukacita Nehemia 8 mana dia jangan bersukacita mengasihi karena semua itu oh ini terjemahan baru. Oke. Iya. Amin. Nah, dibilang ayat ini bahwa sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Yes, bahasa Indonesianya itu pakai kata perlindunganmu. Mungkin ini pada ayat 11 ya, di bahasa yang di ini ya. Oke. Yes. Ya, itu bahasa Indonesia. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, dalam bahasa Inggris uh, for the joy of the Lord is your strength. Mantap ya. Bahasa Inggrisnya ayat 10. Ini Indonesia sama yang bahasa Inggris ini memang berbeda tempatnya. Ya, the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. Saudara, kehidupan kita bisa kelihatannya itu kuat. Dari luar kelihatannya gagah. Tapi waktu ada masalah, tiba-tiba roboh. Kenapa? Selama pertahanan di dalam ini ya tidak kuat, ya maka masalah atau tekanan ini bisa melemahkan kita. Ya, tapi kalau kekuatan dari dalam itu, yaitu sukacita, itu memenuhi kita, wow, itu meledak, saudara. Ya, saudara akan alami breakthrough dalam hidup ini. Ya, dan yang dapat membuat kita tetap kuat adalah sukacitanya dari Tuhan. Tadi kita sudah baca, the joy of the Lord is my strength. Nah, sekarang saya mau katakan, karena memang Allah sudah berkata dalam Ibrani, pasal yang ke-12, ayat 26 sampai 27, ya itu jelas dikatakan bahwa Tuhan sedang menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tapi langit juga. Artinya apa? Kegoncangan yang besar gitu. Kegoncangan ini luar biasa ya. Dikatakan di sini satu kali lagi aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Nah, 27-nya bagus kalau bisa diteruskan dibuka juga di layar. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ini yang saya mau bagi buat saudara. Jadi, ya, memang saudara kita sudah tahu situasi yang ada, semua digoncang. Ya. Tapi ini yang luar biasa. Tuhan mau kita boleh tinggal tetap, ya. Karena apa? Kalau kita tinggal tetap, kita akan bisa influence. Kita bisa membawa apa? Pengaruh pada yang lain. Oke, langsung bagian yang pertama. Dalam hidup ini kita perlu sukacita. Ya, kenapa? Makin kita bersedih atau sedihnya terlalu lama, ya, itu membuat kita istilahnya nggak bisa bangkit loh. Kenapa nggak bisa bangkit? Karena kita nggak bisa lihat Tuhan dengan jelas. Mari kita lihat sama-sama ayatnya dalam Yohanes 20, ya, mulai ayat 11. Tapi saya langsung ke ayat 14 supaya waktu kita cukup. Ya, Yohanes 20 ayat 14 berkata demikian. Ya. Nah, dikatakan di sini,
Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Lihat kata-kata Yesus berdiri di situ, ya. Tetapi Maria dikatakan tidak tahu. Wah, ini yang bahaya. Tapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus sendiri. Ya, bahwa itu adalah Yesus. Kenapa dia nggak tahu? Mari kita lihat pada ayat 11. Kita lihat sama-sama, lihat ayat 11. Dikatakan begini, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sedih. Sambil apa? Menangis. Jadi berdiri di kubur itu nangis. Sambil nangis, dia jenguk ke dalam kubur itu. Kita lompat pada bagian ayat yang ke-13. Ya. Ayat 13 berkata, kata malaikat-malaikat itu padanya. Jadi itu dia lihat malaikat. Terus malaikat bilang, Ibu, mengapa engkau apa? Nangis. Jawab Maria pada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Di sini kita lihat, orang kalau sedih, ya, dia gambar sendiri. Dia membayangkan sendiri. Padahal itu tidak betul apa yang dia bayangkan. Maria belum tahu kalau itu diambil orang apa enggak. Cuman dia nggak lihat gitu. Tapi karena kesedihan itu merusak semua pikiran. Coba lihat ayat yang ke berapa nih? Ayat 15. Ayat 15 setelah ayat 14 tadi, sekarang 15 lihat Yesus berkata. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Nangis lagi. Siapa yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah apa? Penunggu taman. Ya, tukang jaga kuburan. Lalu berkata padanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah padaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Saudara, kalau sekalian ya ayat 16 dibilang begini. Ayat 16-nya, kata Yesus padanya, Maria. Maria berpaling dan berkata padanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Jadi singkat cerita saya mau katakan saudara, jangan biarkan kesedihan berlama-lama. Iya. Iya, bahasa Surabaya paling enak. Ojo suwe-suwe rek. Ngono. Ojo kesuwen gitu. Jok diterus-terus no gitu. Jangan diterus-terusin. Orang sedih kok diterusin. Seneng diterusin, seneng enak. Kalau sedih diterus-terusin bahaya. Nggak lihat Tuhan, so. Nggak lihat Yesus. Yesus tak potong rambut waktu itu, saya rasa Yesus tetap normal seperti biasa, tapi karena nangisnya banjir, nggak ngelihat sampai pikirannya keliru, dikira dicuri orang, karena pandangannya keliru, dikira ini tukang kebun, jadi saudara lihat, bisa keliru semuanya. Jadi saya mau katakan, dalam hidup ini kita perlu sukacita. Bisa saja kita mengalami persoalan, bisa saja kita mengalami kegagalan dalam beberapa hal, tapi ingat ini, tidak ada yang sukses tanpa kegagalan. Enggak ada. Ya. Saya ngobrol sama Pak Ciputra. Ya, almarhum. Beliau seorang pengusaha yang cukup sukses di Indonesia. Dia berkata dia bisnis dari awal, dari bawah. Dan itu dia bilang, seringkali aku enggak beli baju Victor katanya. Ya Kiai katanya, warna biru muda terus katanya gitu. Ya, terus beliau berkata, itu saya ketemu Pak Ciputra, melayani beliau, waktu beliau berkata, saya mau terima Tuhan Yesus. Jadi saya datang karena ada sahabat minta supaya saya melayani, saya terbang dari Belanda untuk melayani beliau. Nah, saya katakan, terus Pak Ciputra berkata, ada satu prinsip dalam hidup saya, dia bilang, kenapa saya bisa sukses. Dia bilang gini, kalau saya 100 kali jatuh, maka saya akan bangun 101. Gitu. Artinya apa? Dia tetap bangun. Nah, jadi orang sukses adalah orang yang bangkit dari kegagalan. Tambahkan lagi ya, bahkan orang sukseslah yang paling banyak melihat kegagalan. Nah, siapa mau sukses? Nah, orang yang sukses itu orang yang paling banyak lihat kegagalan. Kenapa? Karena ia sering kali coba lagi, gitu saudaraku. Maka Thomas Alva Edison melakukan pencobaan untuk menemukan lampu pijar sebanyak 999 kali. Hampir 1000 kali. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi.
Dan itu penting buat kita. Kenapa? Sukacita itu membuat kita bisa maju terus. Yang kedua, bersukacita itu bergantung pada apa? Pilihan atau keputusan kita. Gitu. Kita bisa saja sedih sepanjang hari, tapi kita juga bisa pilih, saya mau bersukacita. Ya. Kita bisa sedih karena kekurangan, tapi kita masih bisa bersyukur dengan apa yang ada, yang kita punya. Dan Filipi 4 ayat 4 berkata begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari katakan yang keras, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, amin. Jadi jangan mudah bersedih hati. Gitu. Kalau sedih jangan lama-lama, nanti tidak kelihatan Tuhan, ya toh. Maka saya teguhkan langsung ke Habakuk 3 ayat 17-19 sebelum saya beralih pada bagian yang ketiga. Ya, bagian B ini Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Saya baca sudah bisa ikuti. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, kata ayat 18, aku akan bersukacita. Amin. 18 berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19, yang terakhir, Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dan ini ditulis untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Haleluya. Tadi ambillah keputusan, tetap punya sukacita di tengah sulitnya hidup ini. Yes, amin. Ya, kita senang bukan karena hanya punya harta, tapi apa yang menentukan itu dari dalam kita. Kenapa? Ada orang punya harta tapi tetap susah. Ada orang punya uang tapi tetap takut dan gelisah. Jadi penting apa yang ada di dalam. Makanya saya teruskan bagian C, manfaat memiliki sukacita yang dari Tuhan. Manfaatnya ini penting. Yang pertama ini dibutuhkan. Zaman ini suatu di tengah masa Covid tadi kita sudah doakan, gitu. Bagaimana memiliki sukacita ini? Ya, ini penting. Yang dari Tuhan. Yang pertama, manfaat memiliki sukacita ini adalah menyehatkan kita. Ya. Langsung buka ya, Amsal 15 ayat 13. Tadi maaf saya terlambat. Saya pikir sudah kekirim Pak Yongki khotbah saya. Jadi, nah ayat ini bilang, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira, mukanya berseri-seri. Satu, dua, tiga. Wah, hati yang gembira, muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudaraku, hati yang gembira, terjemahan saya baca, di situ dikatakan dalam bahasa aslinya, membuat muka berseri-seri, itu artinya kondisi tubuh kita baik. Luar biasa ya. Amin ya. Saya cerita sedikit. Jadi akhir tahun 2019, karena perjalanan saya begitu melelahkan, saya baru pulang dari dari Indonesia, dari kelainan, terus saya kembali ke Australia. Dan itu lumayan waktunya. Saudara tahu kalau dari Belanda ke Australia, ya kayak di Indonesia ke Amerika, panjang gitu. Dia tiba langsung acara, dan ya biasa tuh kayak di Belanda, di Australia, ya, enggak pakai porlap, angkat dewek gitu. Wah iya, kono koper segede-gedenya diangkat sendiri itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku, gak taunya saya pulang kondisi saya rasa sakit gitu di bagian paha saya, pergelangan di atas ya. Dan saudaraku, tambah lama tambah sakit. Ngangkat apa sakit. Akhirnya saya coba ke HSR, ke dokter rumah saya hubungi dan saya disuruh datang. Dan waktu sampai datang di situ dibilang, wah kamu sudah berat. Kamu hernianya udah
pecah. Dia bilang, itu bagian urat di bagian itu kasa-kasanya robek jadi keluar, makanya ada bengkak. Saya baru tahu kelihatan bengkak loh, sakit. Terus apa yang terjadi? Diberitahu sama dokter, diberitahu sama dokter, ayo kamu segera periksa ke rumah sakit, difoto. Dan waktu difoto, saudaraku, dilihat dan dinyatakan saya harus dioperasi dengan segera. Gitu. Nah, kata segera itu kalau di Belanda bukan berarti langsung 1-2 jam. Katanya butuh 2 hari. Ya sudah, saya bilang oke. Tapi saya tetap sukacita. Saya tahu sakit, tapi saya tetap nyanyi, saya tetap sukacita karena saya tahu sukacita dari Tuhan itu kekuatan. Dan apa yang terjadi? Ya. 2 hari kemudian saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya diterima, terus diberitahu ruang operasinya di mana, saya suruh ganti baju, terus saya disiapkanlah semuanya, dibersihkan, saya tidur di meja operasi, datanglah ahli bedah dan profesor, dokter, dan berkata pada saya, kamu akan dioperasi, sakitmu bagaimana, kenapa harus dioperasi, semua dijelasin. Saya bilang oke. Dan itu operasinya, gak usah takut, dia bilang, sekarang sudah modern, kamu tidak perlu bius sampai seluruh tubuh, nanti mabuknya terlalu lama katanya. Oke, saya bilang, oke saja saya bilang. Dan ini fotonya yang pertama. Oke. Nah, kamu bisa lihat di monitor. Oke, saya bilang, siap, saya bilang gitu. Jadi kita akan buka kamera dulu, kita akan lihatkan kepada kamu. Oke, saya bilang siap, saya bilang. Saudara saya duduk, dia pakai seperti alat untuk memberi tahu kalau wanita hamil gitu ya. Ada seperti sensor gitu ya. Pas diperiksa gini digeser, geser, geser. So, profesornya apa dokternya lihat saya. Loh, kok nggak ada itu penyakitnya? Dia bilang. Loh kok lucu dia bilang. Terus dilihat. Loh, ini fotonya ada. Lah ini yang dimonitor kok beda katanya. Kok bisa begini? Ya toh. Terus saya bilang, ya saya bergurau juga. Saya bilang, ya saya bersyukur, saya sukacita, saya punya Tuhan. Saya bilang gitu, saya berdoa. Saudara, dia bilang itu jawaban yang betul sekali. Terus dia bilang apa? Dokternya bilang gini, sorry ya, kamu tidak perlu dioperasi. Kamu duduk kembali. Ini di meja operasi loh, saudara. Saya duduk, saya dipegang, dipencet, sakit. Enggak. Loh, tadi sakit. Iya, tadi sakit. Sekarang enggak sakit. Enggak. Dan aneh. Sampai saya dapat surat resmi bahwa saya sembuh karena mujizat. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Jadi ini sukacita di dalam Tuhan itu menyehatkan tubuh. Iya. Siapapun atau dimanapun saudara hari ini lagi mendengar acara ini, kalau saudara lagi terganggu kesehatanmu, please jangan sedih hati. Tetap bersukacita karena ada Tuhan. Yes, karena sukacita adalah obat yang lebih manjur dari segala obat. Mari kita lihat sama-sama Amsal 17:22, ayat yang sering kali kita baca. Amsal 17:22 bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yes. Saudara mau cari obat apa? Ya bingung. Nyari ini, nyari itu. Saudara, nggak taunya hati yang gembira. Obat yang paling manjur. Amen. Jadi, memampukan melewati persoalan dengan penuh kemenangan, itu kalau kita bersukacita. Tapi sulit menghadapi persoalan untuk menang kalau hatinya susah, sedih. Please, hari ini, pagi ini buat Indonesia, subuh di Belanda, malam untuk Amerika. Kita mau bersukacita. Ya, amen. Yang terakhir, bagaimana supaya kita dapat sukacita dari Tuhan? Nah, ini penting. Bagaimana supaya kita sukacita? Saya tambahkan sedikit. Yang pertama, jangan jauh dari sumbernya. Nah, ini penting. Haleluya. Amin. Jangan jauh dari sumbernya. Sumbernya adalah Tuhan. Ya. Saya katakan kekristenan bukan ditentukan di hari Minggu, tetapi apakah kita intim setiap hari dengan Tuhan. Amin.
menjaga persekutuan. Itu 1 Korintus 1:9. Kita dipanggil untuk bersekutu dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dipanggil Tuhan untuk bersekutu. Haleluya. Yes. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi kita dipanggil kepada persekutuan. Jadi itu, jangan lupa ini. Segala kegiatan sudah boleh lakukan. Pelayanan itu baik, gitu. Melakukan pekerjaan no problem, tapi jaga persekutuan. Artinya apa? Jangan ada dosa. Jangan ada simpen dosa. Jangan sombong. Jangan. Yes. Aku mau tetap sumber sukacita, aku mau dekat. Karena sukacita diberikan Tuhan itu beda dari apa yang dunia beri. Amin. Saya tambahkan ya, Mazmur 16 ayat 11. Kalau ada orang bilang ada sukacita luar biasa di luar Tuhan, itu palsu. Itu semu. Ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu, mu besar Tuhan, ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Jadi please, malam ini kalau saudara belum terima Tuhan Yesus, ini waktunya. Itu sumbernya. Katakan Tuhan Yesus, aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kalau saudara jauh dari sumbernya, cepat balik. Bilang, Tuhan aku tidak mau kalah. Tuhan aku mau sehat. Aku mau sembuh. Aku mau betul-betul alami sukacita. Itu saya aku datang padamu. Yang kedua, saudaraku, penuhi hidupmu dengan pujian penyembahan. Bagian terakhir di ini, bagaimana mendapatkan sukacita dari Tuhan. Yang pertama, jangan jauh dari sumbernya. Yang kedua, penuhi hatimu dengan pujian dan penyembahan. Ya, amin. Karena waktu saudara memuji Tuhan, Mazmur 22 ayat 4, itu Tuhan hadir. Jadi waktu engkau memuji Tuhan, membawa dirimu pada sumber sukacita. Gitu. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amin. Yes. Dan selanjutnya, izinkan Roh Kudus bekerja. Mari kita lihat ayatnya. Ini yang mau saya tekan sebelum saya akhiri dengan, saya nggak duga kalau tema tahun ini adalah influence, karena ini bagian terakhirnya ini influence. Nah, bagian yang kedua ini adalah Yohanes 7, 37, 39 berkata begini, pada puncak perayaan pesta itu, ayat 37, Yesus berdiri sambil berseru. Ya. Nah ini, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Yesus jawabannya. 38, barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Sukacita Allah yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya padanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ayat ini ditulis ya, waktu itu mereka belum melihat Yesus naik ke sorga. Waktu Yesus naik ke sorga, tidak lama kemudian mereka berkumpul di Yerusalem, mereka dipenuhi Roh Kudus. Amin. Dan itu yang datang ke sukacita. Nah, akhirnya jadilah berkat. Yang ketiga, bagaimana saudara bisa alami sukacita? Jadi berkat bagi orang lain dan gereja. Saudara mau sukacita? Ini juga. Jadi berkat. Jadi saudara influence. Saudara harus bawa berkat bagi orang lain. Jangan bawa masalah. Jadi berkat, saudaraku. Perhatikan orang yang kekurangan. Ya, bawa kabar Injil yang kau alami. Yesus yang menyelamatkan. Seperti dalam Yohanes 4, perempuan Samaria itu langsung datang orang-orang ke kota itu, ketemu orang-orang di kota itu cerita. Ada Yesus yang luar biasa. Yesus yang bicara pada saya. Apa saja yang kau alami dengan Yesus, ceritakan. Dan itu luar biasa sekali. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting, seperti Daud berkata, nanti saudara baca seluruhnya dalam Mazmur 84. Ya, nanti saudara baca sendiri. Saya tekanannya ada di ayat 2 dan 3 dan ayat 5. Dan saya mau katakan sebelum saya mau katakan ini. Saudaraku, waktu engkau ingin menjadi berkat di rumah Tuhan, ingin melayani Tuhan, saudara mulai pikirkan, aku bisa bikin apa buat gereja ini? Buat BMC New York, apa yang saya bisa buat? Seringkali dulu kita bertanya begini, apa yang gereja ini bisa buat saya? Tapi tukar sekarang.
Katakan, aku mau sukacita. Dan saya tahu kuncinya. Apa yang saya bisa buat BMC? Tanyakan pada Pastor Yongki. Katakan, apa yang saya bisa buat gereja ini? Karena aku mau hidup dalam sukacita. Amin. Haleluya. Kalau ada kebutuhan, katakan Pastor Yongki, aku mau bersukacita, aku mau jadi berkat untuk membantu semuanya ini. Kalau ada tempat pelayanan yang kosong, Pak Yongki, aku siap mengisi pelayanan itu. Pak Yongki, kalau Pak Yongki butuh orang mengantar, saya siap Pak Yongki, karena saya mau sukacita. Amin. Dan itu kuncinya. Daud berkata loh, dalam Mazmur 84 itu, ayat 2-3, itu bagus. Masih bisa saya tambah 1 menit, Pak Yongki? Oke, dan setelah itu kita berdoa. Saya tadinya 40, nggak usah, 30 menit aja ya. Ayat 2, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Dia rindu pelataran-pelataran Tuhan. Apa itu, saudara? Setiap tempat itu ada tempat pelayanan di sana. Setiap pelataran itu. Kalau sudah lihat bait suci Perjanjian Lama, itu ada banyak tempat, ya. Ada tempat pembasuhan tangan, ada mezbah, ada roti pertunjukan dan seterusnya. Yang terakhir, saudaraku, ayat 5 terakhir ya, dikatakan begini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Waktu saya cari apa artinya orang-orang yang diam di rumahmu, itu artinya gini, orang-orang yang terus mau melayani Engkau di rumah Tuhan, itu akan bersukacita. Amin. Sekali lagi, semua jemaat BMC, katakan, aku mau terus melayani Tuhan. Kau yang di gereja, dimanapun, kalau kau menyaksikan acara ini, katakan, aku tidak mau tinggalkan gerejaku. Aku mau melayani Tuhan. Aku boleh punya kesibukan, aku tidak akan tinggalkan BMC, apalagi worship from home. Wah, aku mau ada di sini. Aku mau sukacita. Mari kita berdoa dulu. Haleluya. Kuralapa syataka Tuhan malam ini di Amerika, pagi ini di Indonesia, subuh di Eropa, kau bicara, kalau ada yang tidak sukacita, hari ini sukacita. Kalau ada yang ketakutan, berikan penghiburan, keyakinan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, datang pada sumber itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, akulah jalannya, jalan yang benar dan hidup. Datang pada Yesus. Kalau ada dosa, katakan, ampuni aku. Dan Tuhan, kalau engkau bicara pada rohku, bahwa ada orang yang sakit yang kau mau sembuhkan, sembuhkan malam ini. Sembuhkan pagi ini. Mereka yang berseru, Tuhan kau buat sukacita. Bahkan kalau ada di anggota jemaat BMC yang berkata, aku sudah capek, aku mau tidak melayani lagi karena halangan dan sebagainya. Tuhan bangkitkan kembali. Karena ini kuncinya untuk bersukacita. Kalau ada orang yang berkata, aku kekurangan, bagaimana aku bisa bersukacita? Jadikan mereka bisa jadi berkat. Apa yang mereka punya kecil. Mungkin cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang sedikit. Kalau itu diberikan kepada Tuhan, akan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Berkat-Mu atasnya. Amin.